Iya, jadi dalam eh, semantik web ya, layar yang paling bawah itu adalah Yuri ya, di mana tadi kita sudah lihat diagram dari Yuri. Jadi teman-teman sekalian, Yuri itu adalah Uniform Resource Identifier ya, yang dimana kalau kita berbicara tentang URI berarti di dalamnya ada URL dan URN, ada juga URN dan data URI ya. Nah, itu merupakan bagian dari URI ya, atau URI. Kemudian ya, di sini saya punya satu artikel yang saya sudah buka ya di internet, yaitu di situsnya monitorteknologi.com ya. Ya, jadi di sini juga bagaimana membahas artikel ini tentang URI dan URL ya. Ya, jadi pertama, ketentuan tentang untuk URL dan URI itu ditentukan sendiri oleh Triple W Consortium ya, atau World Wide Web Consortium yang ada di USA ya, atau di Amerika kalau nggak salah. Jadi inilah sebuah organisasi yang mana menstandarisasi dari adanya semantik web ya. Kemudian juga kemudian mereka membuat stacknya web, kemudian stacknya semantik web. Nah, mereka yang buat standarisasi atau layar-layar yang ada di semantik web maupun di web secara umum. Kemudian organisasi ini dipimpin dan dirikan oleh Mr. Sir Tim Berners-Lee ya. Ini orang yang tidak asing lagi dalam dunia teknologi. Jadi beliau ini yang menemukan web juga ya. Jadi beliau ini menemukan web, yang mana sebelumnya kalau kita lihat profilnya teman-teman sekalian, Tim Berners-Lee ini pernah bekerja di Badan Nuklir Dunia ya, kalau nggak salah, yang ada di Jenewa, Swiss. Jadi teman-teman kalau pengen tahu latar belakang lebih jauh tentang Berners-Lee ini, ya mungkin di internet itu sudah banyak ya. Jadi menarik juga ini sebagai motivasi dan sejarah yang mungkin menjadi pengetahuan yang sangat penting juga bagi kita yang bergelut di dunia IT ya. Kemudian sebagian besar pengembang mengalami kesalahpahaman dengan perbedaan URI dan URL ya. Ini salah satu perbedaan atau ada kesalahpahaman dalam bagaimana kita memahami URI dan URL itu ya. Jadi memang di banyak halayak yang sering dikenal atau sering katakan bahwa kebanyakan yang sering kita dengar itu ada URL ya. Mana alamat URL-nya apa dan lain sebagainya. Sedangkan kata-kata URI itu jarang sekali kita dengar ya dari apakah dari teman-teman yang penggiat web atau penggiat-penggiat networking ya. Ya, jadi URI memang secara umum adalah bagian dari URL ya. Jadi kalau kita bicara URI berarti berbicara tentang URL dan URN. Ada juga yang kita sudah lihat tadi, URI data ya, dan lain sebagainya. Kemudian URI dapat menjadi pencari lokasi, nama atau keduanya ya. Jadi URI itu ya yang ada di URN atau URL ya. Ada yang ada di name-nya atau di locator-nya ya. Atau bahkan di segmentasi di path-nya itu sebenarnya URI ya yang menjadi penamaannya, atau Uniform Resource Identifier ya. Kemudian teman-teman sekalian, URL adalah bagian dari URI ya. Ini seperti yang saya katakan tadi. Ini berarti semua URL adalah URI ya. Jadi semua URL adalah URI, semua URN adalah URI. Tetapi tidak bekerja sebaliknya. Jadi maksudnya URL belum tentu URI ya. URL sudah bagian jadi URI ya. URL sudah menjadi bagian dari URI. Hanya URL kalau secara spesifik
dia adalah lokator, lokator domainnya dan lain sebagainya. Jadi di artikel ini apa itu URI, apa itu URL, perbedaan antara URI, URL dan URN, kemudian juga perbedaan dalam penggunaan istilah URL dan URI ya. Jadi apa itu URI? URI adalah singkatan dari Uniform Resource Identifier ya. URI adalah teks yang diidentifikasi untuk mengidentifikasi nama atau sumber daya apapun yang tersedia dalam internet ya. Jadi semua resource yang ada di dalam internet itu diidentifikasi oleh URI ini ya. Jadi bisa dikatakan memang ya semua mau name mau lokator ya diidentifikasi oleh URI. Jadi makanya URI adalah bagian dari URN dan URL ya. URI memiliki dua spesialisasi ya, dalam bentuk URN dan URL. Untuk mengidentifikasi nama dan sumber daya atau resource, ini mencakup otoritas query atau skema URI. Jadi kalau kita skemakan itu bisa kita skemakan kalau kita pakai RDF ya. Bahasanya RDF itu kita bisa lihat. Jalur dan fragment, misalnya HTTP adalah istilah untuk URI ya. Nah, ini bagian dari URI. Apa itu URL ya? Kalau URI kita sudah tahu secara spesifik, dia adalah mengidentifikasi name atau locator yang ada dalam resource yang ada dalam sebuah internet. Sedangkan URL, teman-teman sekalian, adalah standar untuk mencari sumber daya dari uniform ya. URL adalah bagian dari Uniform Resource Identifier ya. Seperti yang kita bahas tadi, istilah URL mengacu pada subset ya, dari URI yang selain mengenali sumber daya, menyediakan cara untuk menemukan pasokan dengan membuka mekanisme akses utama, ya, misalnya lokasi jaringan. Jadi kita bisa tahu lokasi utama dari sebuah networking. Setiap URL harus dimulai dengan skema berikut ya. Nah, ini namanya HTTP ya, ini protokol ya, teman-teman sekalian. Jadi HTTP, ada FTP, ada Godfair, ada HTTPS, Mailito, ya, Prespero, News, Telnet, NTP, Waze, and Files ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari URL. Nah, jadi ini bentuk-bentuk URL ya. Kalau dikaji lagi adalah bagian dari protokol ya yang ada dalam networking. Jadi nama kita atau nama bisnis kita bisa menjadi URI ya, karena mengidentifikasi kita sendiri ya. Jadi mengidentifikasi nama dari jaringan kita. Tetapi itu tidak bisa menjadi URL karena tidak membantu siapapun menemukan lokasi kalian ya. Namun alamat kita adalah URL dan URI karena keduanya menemukan kita dan menyediakan lokasi untuk kita ya. Keduanya adalah URI dan URL digunakan untuk mengidentifikasi nama atau sumber daya apapun di internet. Tetapi ada beberapa perbedaan tipis ya di antara keduanya. URI adalah superset antara URL dan URN. Perbedaan utama antara URL adalah pada protokol untuk mendapatkan kembali sumber daya. URL selalu menyertakan protokol jaringan, ya misalkan HTTPS, HTTP, ya, dan lain untuk mendapatkan kembali sumber daya dari lokasinya. Nah, ini letak perbedaannya. Nah, ini dia perbedaan URI, URL, dan URN. Setelah kita mengetahui kriteria dasar URI, URL, ini adalah cara mudah untuk menemukan perbedaan di antara ketiga ini ya. Nah, perbedaan utama antara URL URI adalah bahwa setiap URL adalah URI, tetapi ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Perbedaan lain antara URL dan URI adalah bahwa URL menceritakan beberapa protokol ya. Nah, ini URL yang merupakan kunci untuk memulihkan informasi dari setiap lokasi. Seperti di bawah ini ada beberapa perbedaan antara URI dan URL ya. Nah, jadi kalau URL ini kita bisa lihat misalnya FTP, nah ini ada slash head, HTTP ada slashnya juga ya. Bersama dengan lokasi untuk menganalisis sumber daya, misalnya http www.ibc.com ya.